Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai tabel, relasi, dan database. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nyoman Trisna Kartini Putri dengan NIM 1717051208. Lalu selanjutnya ada Ikade Rudi Sasdika dengan NIM 1717051058. Selanjutnya ada Dwi Nugrahani Rahardian dengan NIM 1717051199. Lalu ada Putu Agus Dharma Putra dengan NIM 1717051331. Kemudian ada Putu Sri Febrianti NIM 1717051062. Ada Komang Rizka Pratiwi dengan NIM 1717051322. Dan yang terakhir ada Igede Arya Wigarba dengan NIM 1717051375. Baik, untuk sub-bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada tipe-tipe data, lalu ada tabel, relasi, dan database, dan yang terakhir adalah jenis-jenis relasi. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Agus Dharma Putra, NIM 1717051331. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe data dalam aplikasi ACL atau Audit Common Language. Suatu tabel memiliki satu atau beberapa field atau kolom. Masing-masing kolom akan berisi data, di mana data yang diinput memiliki beberapa jenis tipe data. Nah, jenis-jenis tipe data tersebut antara lain yaitu yang pertama, teks, digunakan untuk field alphanumeric, misalnya nama, alamat, kode pos, dan lain-lain. Tipe data ini memiliki banyak karakter, yaitu 255 karakter pada setiap kolomnya. Nah, yang kedua yaitu memo. Tipe data ini sama halnya dengan teks, tetapi hanya menampung kurang lebih 64.000 karakter untuk setiap fieldnya, tetapi tidak bisa diurutkan atau diindekskan. Nah, yang ketiga yaitu number. Tipe data ini dapat digunakan untuk menyimpan data numerik yang akan digunakan untuk proses perhitungan matematis, misalnya mengurangi, menambahkan, mengkali, membagi suatu bilangan. Nah, yang keempat yaitu date atau time. Nah, tipe data ini digunakan untuk data yang berjenis tanggal, waktu, atau penggabungan waktu. Nah, yang kelima yaitu currency. Nah, tipe data ini yaitu jenis number, hanya saja pada awal angka selalu disertakan simbol currency default sesuai dengan regional setting yang digunakan. Misalnya, rupiah, dolar, dan lain-lain. Currency dapat menggunakan angka dengan 25 digit di belakang desimal dan 4 digit sesudah desimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Nyoman Trisna Kartini Putri, NIM 1717051208. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas materi tentang tipe-tipe data. Baik, dimulai dari yang keenam, yaitu auto number. Tipe data ini adalah data yang tidak dapat kita isi secara manual, melainkan terisi secara otomatis, baik secara menjumlah ataupun random atau acak. Auto number biasanya digunakan untuk penomoran. Yang selanjutnya, nomor 7, yes atau no. Tipe data ini merupakan tipe data dengan dua pilihan saja, yaitu yes atau satu atau true, dan no atau endol atau false. Yang selanjutnya nomor 8, oleh objek, digunakan untuk eksternal objek seperti bitmap atau file suara. Yang selanjutnya nomor 9, hyperlink, digunakan untuk menyimpan alamat internet atau file yang ditujukan melalui alamat URL. Yang selanjutnya nomor 10, lookup wizard. Jika menggunakan tipe data ini untuk sebuah kolom, maka bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam combo box. Yang terakhir nomor 11, attachment, digunakan untuk melampirkan sebuah data apapun bentuk filenya atau ekstensinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya
saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada tabel, relasi, dan database. Relasi merupakan hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi sangat penting karena dapat meminimalkan adanya kesalahan mendesain database. Selanjutnya ada database. Suatu database mungkin dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang disatukan dalam suatu organisasi. Database dapat digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada tabel. Dalam suatu tabel dapat berisi beberapa file atau kolom. Untuk menjadi suatu tabel yang berelasi dengan baik, maka dalam satu tabel haruslah memiliki kolom primary key atau sering disebut dengan kunci utama. Sedangkan di tabel kedua adalah kolom origin key atau sering disebut dengan kunci asing. Kedua kolom inilah yang nantinya akan digunakan untuk membangun relasi. Syarat origin key dan primary key yaitu yang pertama, harus unik, artinya tidak ada kolom lain yang memiliki data yang sama. Yang kedua, tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Yang ketiga, tabel boleh memiliki lebih dari satu origin key. Yang terakhir, origin key digunakan untuk dan membuat relasi antar tabel. Baik, perkenalkan nama saya Dinugrahani Rahardian, NIM 1717051199. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya ialah mengenai contoh tabel. Adapun sebagai contoh di sini kita akan membuat sebuah relasi yang akan berisikan identitas dari mahasiswa serta mata kuliah dan juga nilai dari mata kuliah tersebut per mahasiswanya. Nah, berdasarkan tabel yang sudah dibuat, di sini ada tabel data mahasiswa dan juga data mata kuliah. Nah, berdasarkan tabel ini, data mahasiswa dan juga data mata kuliah di sini merupakan tabel induk. Kemudian, data hasil studi mahasiswa merupakan tabel transaksi. Nah, untuk tabel transaksi di sini dapat diubah dan juga disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, pada tabel induk di sini, yaitu pada tabel data mahasiswa dan juga data mata kuliah, pada tabel atau kolom yang ditandai dengan warna hijau di sini, ini merupakan primary key, yaitu primary key dari masing-masing tabel induk. Yang jelas di sini adalah NIM daripada data mahasiswa. Kemudian untuk data mata kuliah, primary key-nya adalah kode mata kuliahnya. Nah, selanjutnya yaitu pada data hasil studi mahasiswa pada kolom yang berwarna kuning, itu merupakan foreign key, di mana di sini boleh memiliki data yang sama. Nah, artinya pada tabel transaksi ini menghubungkan dari dua tabel yang berbeda untuk menghasilkan suatu informasi yang baru, di mana primary key di sini pada masing-masing tabel ada pada tabel data hasil studi mahasiswa atau tabel transaksinya. Nah, di sini sudah jelas dari tabel transaksi ini terlihat bahwa dua tabel induk tersebut sudah berelasi dalam tabel transaksi ini. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya IGD Arya Wigarba dengan NIM 1717051375 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang jenis-jenis relasi. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mengerti dulu relasi itu apa. Relasi itu, seperti kita tahu, relasi itu adalah hubungan yang terjadi di antara beberapa jenis data. Nah, apa saja sih jenis-jenis relasi? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama ada relasi 1:1. Relasi 1:1 ini menjelaskan tentang
relasi dengan hubungan pada dua data yang disajikan dalam dua tabel, di mana hubungan ini menyatakan bahwa hubungan pada satu data pada tabel pertama hanya dengan satu data pada tabel kedua. Seperti bisa kita lihat di slide bahwa di sana ada hubungan dari data tabel 1 dan data tabel 2. Nah, data tabel 1 ini menjelaskan tentang karyawan-karyawan yang berada pada beberapa departemen dari satu perusahaan. Nah, di mana karyawan-karyawan ini hanya memiliki satu identity number untuk sebagai identitas dia bekerja. Nah, dan tidak mungkin dari karyawan ini memiliki lebih dari satu identity number. Nah, ini yang namanya relasi 1:1, di mana hanya ada satu perbandingan pada data tabel pertama terhadap satu perbandingan terhadap data tabel kedua, seperti itu. Selanjutnya ada relasi 1:many. Ini artinya hubungan satu data pada tabel pertama dan juga terhadap satu atau lebih data pada tabel kedua. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada slide, di sana terlihat beberapa karyawan yang tadi pada beberapa departemen dalam satu perusahaan, di mana mereka memiliki suatu job description yang berbeda-beda. Nah, mulai dari yang karyawan yang di bidang marketing itu memiliki job description seperti promosi produk, kemudian yang di bagian finansial mereka mempunyai beberapa jenis job desk. Nah, job desk itu seperti menyusun laporan keuangan dan juga menyusun performansi atau realisasi anggaran untuk periode selanjutnya untuk perusahaan menurut hasil keuangannya. Kemudian untuk yang terakhir itu di departemen production itu tentu saja mengolah bahan baku itu menjadi bahan jadi untuk bidang produksinya. Ya, jadi seperti itu tentang penjelasan jenis-jenis relasi, di mana relasi ini merupakan hubungan atau keterkaitan antara data yang terkait satu sama lain. Itu saja tentang relasi yang saya jelaskan. Saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ika Rudi Sastika, NIM 17170510058. Semoga teman-teman dan sekeluarga baik dan sehat selalu dalam pandemi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan materi berikutnya yang sudah jelaskan sebelumnya. Materi berikutnya yang nomor 3 yaitu Money to One. Money to One artinya satu baris data atau lebih pada tabel pertama yang dihubungkan hanya ke satu baris dan data pada tabel kedua. Contohnya yaitu adalah golongan darah dengan data mahasiswa, di mana satu golongan darah bisa memiliki lebih dari satu mahasiswa. Akan tetapi satu mahasiswa hanya memiliki satu golongan darah. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Om Santi. Nama saya Putri Febrianti, NIM 171705162. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis relasi yang keempat, yaitu relasi many to many. Di mana relasi many to many ini artinya satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan dengan satu baris data atau lebih pada tabel kedua. Misalnya tabel data mahasiswa dengan tabel data ruang kelas, di mana satu mahasiswa dapat mengambil ruang kelas yang sama dengan mahasiswa lainnya. Begitu pula sebaliknya, satu ruang kelas dapat diambil oleh beberapa mahasiswa. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Kami akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.